الله الرحمن الرحيم. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu syariat, hukum syariat. Tekniknya gimana? Kata kawan, bid'ah tuh pakai Ratibul Haddar, Ratibul Attas. Tapi dia ngeluarin buku baru, zikir pagi dan sore yang sahih. Itu juga namanya thariqat baru. Thariqat tergantung siapa namanya. Kalau yang nulis ini namanya Dodo, Eduardo, berarti thariqatnya thariqat Dodowiyah. Kalau ente mancung, thariqat Al-Mancungiyah. Jelek amat nama thariqat ya. Ya. Dulu almarhum Haji Maksum misalnya punya wiridan yang dia kerjakan pagi dan sore. Maka thariqat yang dia tinggalkan boleh disebut dengan Al-Maksumiyah. Nabi SAW tidak pernah menyebut pembagian-pembagian begini secara eksplisit seperti ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana tidak ada pembagian hadis sahih, hasan, dhaif. Sebagaimana tidak ada pembagian usul fikih menjadi fikih. Tidak ada pembagian ilmu tafsir. Semua pembagian itu tidak ada. Ya. Siapa yang membagi ini? Para ulama. Karena Nabi itu datang satu paket. Nabi datang satu amalan itu mencakup 4 unsur. Mencakup semua ilmu. Semua amalan Nabi ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Jadi jangan sampai lagi ada pertanyaan konyol mengatakan, emang ada syariat tarekat hakikat ma'rifat di zaman Nabi? Nah, itu pertanyaan konyol itu. Nanti kalau dibalik gimana? Emang ada hadis sahih hasan dhaif di zaman Nabi? Kan nggak ada. Jadi jangan bertanya yang konyol-konyol. Sok kritis tapi nggak pakai data. Sok kritis tapi nggak rasional. Lalu bagaimana kalau mau nanya? Kalau kita mau mengkritisi sesuatu, kuasai dulu yang mau dikritisi itu apa. Inilah pesan berat yang dulu diturunkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Sekarang 1434. Ya. Apa kata beliau? Kalau engkau mau mengkritisi sesuatu, memuji sesuatu, maka kuasai dulu sesuatu itu apa. Dan ini beliau lakukan sendiri. Imam Al-Ghazali ketika hendak mengkritisi filsafat, dia pelajari 2 tahun, lalu dia review selama 1 tahun. Jadi 2 tambah. Dan dia menulis dalam masa itu. Belajar, dia ulang, petakan, dia review, kemudian dia tulis 3 tahun genap. Jadi Imam Ghazali baru kemudian mempublikasikan kritiknya terhadap filsafat setelah 3 tahun mendalami filsafat. Kita sudah berapa tahun mendalami satu istilah, lalu kemudian mengkritisinya. Jangan-jangan kata orang. Katanya nggak boleh kata orang, ya harus kata Allah dan Rasulnya. Ya, jika ada orang mengatakan itu batil, coba tunjukkan bahwa pembagian ini batil, ada nggak? Kan nggak ada. Syariat itu ada di Quran istilahnya, syir'atan wa minhaja. Itu ada di Quran ya. Syir'ah, syariah, itu ada di surah Al-Ahqaf. Apa arti syariat? Syariat itu artinya yang syariah itu jalan, syariah yang dijalani, bisa begitu ya, bisa juga diartikan jalan itu sendiri. Jadi sebenarnya syariat dan tarekat itu artinya sama. Syariat itu jalan, tarekat itu jalan. Syuru' arti bahasa Arabnya syuru' itu artinya proses. Syara' artinya hukum yang mesti dijalani. Ya, syara'.
hukum yang mesti dijalani. Kalau di kampung saya ada ungkapan begini, adat bersandikan syara. Bukan syariat, syara. Sama, maksudnya sama. Ternyata di Jambi juga sama, di Riau saya dengar sama, di Aceh sebagian ada yang ngomong begitu juga, di Malaysia juga ada yang menyebutkan kalimat itu. Adat bersandikan syara. Berarti bukan hanya satu suku aja. Nggak tahu siapa yang duluan, itu tinggal klaim-klaim sejarah aja ya. Kalau klaim sejarah biasanya mulai rasis. Saya nggak mau rasis. Kita diciptakan oleh Allah lita'arafu, supaya kamu saling berbagi ilmu, saling kenalan, tidak boleh rasis. Oke? Jadi syariat artinya apa? Jalan. Tapi bedanya apa dengan thariqat? Syariat itu biasanya diartikan jalan yang zahir. Kaedah-kaedahnya ada pada syariat. Nah, saya menerjemahkannya lebih eksplisit. Syariat itu adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang umum ataupun terperinci. Ya. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Namanya thariqat. Jadi kawan saya, dia nggak suka zikir Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tahu Ratibul Haddad? Ya, tahu ya? Ratibul Attas tahu? Atos tahu nggak Atos? Atos, orang Sunda apa Atos? Sudah. Ratibul Attas bukan ratib sudah-sudahan. Itu nama imamnya, Al-Imam Al-Habib Al-Attas. Tapi dia punya zikir pagi sore, di-download di smartphone-nya, dan juga dia punya di perpusnya buku kecil. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 41 ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Al-Ahzab ayat 41. Oke. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu syariat, hukum syariat. Tekniknya gimana? Kata kawan, bid'ah tuh pakai Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tapi dia ngeluarin buku baru. Zikir pagi dan sore yang sahih. Itu juga namanya thariqat baru. Thariqat tergantung siapa namanya. Kalau yang nulis ini namanya Dodo, Eduardo. Berarti thariqatnya thariqat Dodowiyah. Kalau yang kayak Mancung, thariqat Al-Mancungiyah. Jelek amat nama thariqat ya. Ya. Dulu almarhum Haji Maksum misalnya punya wiridan yang dia kerjakan pagi dan sore. Maka thariqat yang dia tinggalkan boleh disebut dengan al-maksumiyah. Gitu. Maka penamaan zikir itu biasa. Ya, boleh-boleh aja. Ya. Kenapa nggak disebut dengan zikir Nabi aja? Ya kan Nabi zikirnya banyak. Saya punya kitab zikir Nabi hampir 10 yang pakai ilmu hadis, dan kalau di luar ilmu hadis banyak, puluhan. Yang ilmu hadis saja pakai riwayat, itu udah pusing kita bacanya. Ini yang mana mau diamalkan duluan? Karena kita bingung, banyak dalil zaman dulu. Boleh meramu obat. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu ini, kalau sakit boleh nggak meramu sendiri obat, masuk ke ruang apotek terus ramu-ramu sendiri? Lo kan nggak boleh taklid. Katanya nggak boleh taklid. Taklid ke dokter juga nggak boleh dong. Kenapa percaya sama dokter? Taklid sama apoteker juga nggak boleh seharusnya. Kalau kita boleh bilang nggak boleh taklid. Taklid artinya apa? Ikut tanpa tahu kenapa hakikat sesuatu itu ada.
ikut tanpa mengetahui dalil. Kenapa obat kalau batuk ini A, B, C, D? Disebutkan nggak sama dokter? Disebutkan nggak sama apoteker? Enggak. Terus kenapa percaya-percaya aja? Kenapa itu boleh, sedangkan dalam agama nggak boleh? Gitu. Yang mengerti dalil ulama atau orang awam? Ulama. Berarti kalau nanya dalil ke siapa? Kalau kita nanya dalil ke ulama, itu sudah sama kayak kita mau taklid, tapi menaik pangkat jadi ittiba. Nah, kembali yang tadi. Bagaimana teknik berzikir itu masuk ke thariqat. Mana perintahnya zikir, masuknya ke syariat. Jadi beda syariat sama thariqat apa? Syariat itu dalilnya, thariqat itu caranya. Mudah toh? Ada perintah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ada yang lihat Nabi nggak? Ada yang lihat Nabi? Mimpi aja. Mimpi aja nggak jelas ya. Kalaupun mimpi bukan Nabi lagi salat kan? Terus kalau kita disuruh salat melihat Nabi, kita ini nggak ada yang lihat Nabi. Terus gimana caranya? Nah, kalau ada syariat, thariqat, cara ngamalin, ada lagi cara yang lain, namanya mazhab. Mazhab itu cara mengamalkan dalil yang zahir. Thariqat itu cara mengamalkan dalil yang tersirat. Jadi mazhab mengamalkan yang tersurat, thariqat mengamalkan yang Udah tahu perbedaannya? Oke. Terus gimana? Kata kawan, tidak boleh ikut mazhab. Ya, tidak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Nabi. Kalau Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Konyol nggak? Imam Syafi'i bisa beda sama Nabi. Terus ente gimana nasibnya? Kalau Imam Syafi'i yang jarak beliau dengan Nabi cuma 2 orang, bisa berbeda dengan Nabi, terus nasib antum apa? Yang jarak dengan Nabi 14 abad, 1400-an tahun. Mikir-mikir kalau mau ngomong ya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau sahabat berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia adu-adu sahabat sama Nabi. Ini orang lebih berbahaya daripada Syiah, lebih berbahaya dari Khawarij, lebih berbahaya dari Mu'tazilah. Karena yang mengadu-adu sahabat dan Nabi itu kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij. Kelompok Syiah bilang para sahabat pengkhianat, merampok, mencuri, mengambil pemerintahan yang Nabi wariskan kepada anaknya, mantunya, lalu diambil oleh mereka. Maka mereka benci ke Abu Bakar, ke Umar, Utsman. Saya nggak tahu Syiah yang di Bandung begitu apa enggak. Kali ada Syiah Al-Bandungi, dia masih cinta sama Abu Bakar, kan kita nggak tahu. Siapa tahu kan beda, namanya doang yang sama. Kalau sama, wah berarti dia bisa saudaraan sama kita. Tapi kalau mereka menghujat sahabat, ya saya hello aja ya. Gak bisa, kita gak bisa bersahabat. Ente aja gak bisa bersahabat sama sahabat Rasul, gimana bersahabat sama kita? Gitu ya. Ada orang ngomong begitu, bener gak? Kalau imam mazhab, Imam Syafi'i beda sama Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia pernah berpikir, bersuuzon ke imam. Kalau Nabi, imam ini berbeda sama Nabi. Imam ini buat ajaran baru. Jadi yang dia pikirkan mazhab itu agama buatan imam. Ini kesalahan besar ini. Ini logika yang nggak nyampe. Buat definisi tapi nggak nyampe. Dan saya sering ketemu dan udah sering contohkan.
Mereka ngomong, gak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Sahih Bukhari. Masih ingat? Masih ada nggak orang begitu? Masih ada. Padahal kita udah ngaji kemana-mana, kita ulang-ulang ini. Tanda dia kalau ngeritik kita nggak pernah dengerin video kita. Ya, Imam Bukhari murid dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari ini juga riwayatin hadis, cuma tidak dikenal sebagai periwayat, dikenalnya sebagai imam mazhab. Imam Syafi'i, kebalik. Imam Syafi'i dikenal sebagai imam mazhab, padahal juga meriwayatkan hadis. Imam Bukhari berguru ke murid Imam Syafi'i, maka mazhabnya Bukhari itu sangat dekat ke mazhab Syafi'i. Kalau Imam Subuki positif masukkan, Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Udah positif belum masukkan. Karena pas kita presentasi kan, ajaran Imam Bukhari hampir dekat dengan mazhab Syafi'i. Lebih tua mana Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Lebih dekat mana ke Nabi, Imam Bukhari atau Imam Syafi'i? Jadi kalau kita ikut salaf, lebih orisinal mana, ikut Syafi'i atau Bukhari? Tuh, itu namanya mazhab.